Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'an fi daraini amin. Wa bayyana al-Imam An-Nawawi, itu ya. Wa bayyana al-Imam An-Nawawi wa bayyana al-Imam An-Nawawi hadzal amra bi uslubihi faqala qala al-ulama at-taubah wajibatun min kulli dzambin fa in kanat al-ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurutin ahaduha ayaqla'a 'anil maksiyati wa tsani ayyantama ala fi'liha wa tsalits ayyazama alla ya'uda ilaiha. Imam Nawawi menjelaskan masalah ini dengan gayanya atau caranya sendiri. Ia mengatakan, para ulama mengatakan taubat dari setiap dosa adalah wajib. Taubat dari setiap dosa adalah wajib. Dan jika kemaksiatan adalah antara hamba dan Allah dan tidak terkait dengan hak manusia, maka ia memiliki 3 syarat. Memiliki 3 syarat. Salah satunya adalah keluar atau melepas dari kemaksiatan. Nomor 2 adalah menyesal melakukannya. Menyesal melakukannya. Nomor 3 bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Istighfar dan taubat itu menjadi kunci turunnya rezeki jika istighfar dan taubat itu benar-benar dilakukan dengan mulut, bil qaul kemarin, dengan hati dan pikiran, dan dengan jawarihnya, anggota badannya. Itu kemarin kita begitu. Nah sekarang Imam Nawawi, menurut Imam Nawawi telah menjelaskan bahwa
itu wajib. Tobat itu wajib. Kalau maksiatnya itu tobat dari maksiatnya itu antara hambanya dengan Allah, tidak termasuk dengan anak Adam, maka syaratnya ada 3. Itu tadi telah dijelaskan. Wabayana, dan telah menjelaskan siapa Imam An-Nawawi, Imam Al-Nawawi, hadal amra, akan hal ini, bi uslubihi, dengan caranya Imam Nawawi. Waqala, dengan faqala, maka berkata siapa Imam Nawawi, qala, berkata siapa ulama at-taubatu, bermula taubat itu wajibatun, wajib, min kulli dzambin, dari setiap-tiap dosa. Fa in kanat, apabila ada apa al maksiatu, maksiatnya itu bainal abdi, antaranya hamba, wa bainallahi, dan antaranya Allah Ta'ala, la tata'alaku, tidak berhubungan, bihaqqin adamiyin, dengan hak Adam, falaha, maka bermula tobat dari maksiat yang dengan Allah, salah satu syurutin, bermula 3 syarat. Falaha, maka itu bagi tobat yang hanya dengan Allah, tidak ada dengan manusianya, falaha, salah satu syurutin, maka bermula 3 syarat. Ahadua, bermula salah satunya 3 syarat itu ayyaqla'a, hendaknya keluar atau melepas anil maksiati, dari maksiat. Wasani, bermula yang kedua itu ayyadama, hendaknya menyesal ala fi'liha, atas melakukan maksiat. Wathalithu, bermula yang ketiga itu ayyazama, hendaknya azam, bertekad ala yauda, untuk tidak mengulangi ilaiha, pada maksiat. Fa'in faqad, apabila hilang apa salah satunya dari 3, lam tasihha, maka tidak sah apa taubatuhu, taubatnya ahad. Jika salah satunya tidak ada dari 3 syarat itu, misalnya yang nomor 1 yang tidak ada, itu tidak sah taubatnya. Atau nomor 2 yang tidak ada, itu tidak sah taubatnya. Atau nomor 3 yang tidak ada, tidak sah taubatnya. Wa ingkanat, walaupun wa ingkanat, apabila ada pal maksiatu, maksiatnya itu tata'alaku, berhubungan apa maksiat, berhubungan biadamiin, dengan manusia. Fasyurutuha, maka bermula syaratnya taubat dari maksiat yang connection dengan manusia itu arbaatun, ada 4, berarti ditambahi 1.
hadhihi thalathah, ya bermula inilah 3, dan ditambahi wa ayyabro'a min haqqi sohibiha, itu tambahannya minta pembebasan hak dari pemiliknya. Wa ayyabro'a, dan minta pembebasan min haqqi, dari hak, min haqqi sohibiha, dari hak pemiliknya. Fa ingkanat malan, apabila apabila ada apa maksiat itu malan berupa harta, au nahwahu, atau semisalnya, reddahu, maka harus mengembalikan pada mal ilaihi, pada sohib. Wa ingkanat, dan apabila ada apa maksiat itu hadda qadzafin, apabila itu adalah fitnah atau tuduhan, wa nahwahu, dan semisalnya, makanahu, maka minta izinnya minhu, dari hatta qadzaf, au tolaba, atau mencari, meminta au tolaba afahu, atau minta maaf padanya. Wa ingkanat ribah, wa ingkanat, dan apabila ada maksiat itu ribatan, berupa hibah, istahallahu, maka hendaknya minta halal minhu, darinya. Jadi syaratnya tobat ada 3 kalau itu urusannya dengan Allah. Syaratnya tobat itu ada 4 kalau ada urusannya connecting dengan manusia. Jadi orang yang mau bertobat, rezekinya akan ditambah, pintu rezekinya terbuka jika tobatnya itu memenuhi syarat. Syarat pertama adalah keluar dan melepas dari kemaksiatan, ayaqla anil maksiyah, anil maksiati. Yang kedua, ayandama ala fi'liha, menyesal melakukannya. Yang ketiga, ayyazama la ya'uda ilaiha, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Itu kalau maksiatnya hanya dengan Allah. Nah, kalau maksiatnya dengan manusia berarti punya kesalahan dengan manusia, maka syaratnya menjadi 4. Tadi yang 3 ditambah 1, wa ayyabro'a min haqqi sohibiha, meminta pembebasan hak dari pemiliknya. Ini orang zaman dulu, saking hati-hatinya, maka setelah biasanya kita puasa terus lebaran, itu kira-kira orang mana dan siapa yang kita punya kesalahan, punya maksiat dengannya, maka kita datengin, mohon maaf jika ada kesalahan dari omongan, kesalahan dari pekerjaan, kesalahan dari apa, minta maaf.
ayabro'a. Itu ajaran agar kita terlepas dari dosa. Itu ajaran kita tobat. Kalau ternyata itu berupa connectingnya, persoalannya dengan manusia karena ada harta, maka harus kita mengembalikan. Kalau ternyata nggak mengembalikan, ya harus minta halalnya. Harus minta halalnya. Wa in kanat, kalau itu berupa hadda qadzaf, itu berupa karena tuduhan-tuduhan, memfitnah bahkan, maka kita harus minta maaf. Tolaba afwahu, minta maaf. Kalau itu berupa riba-riba, ngerasain, istahalahu, harus minta halalnya. Kalau itu harta benda, ya harus minta halalnya juga. Itulah diajarkan oleh sesepuh kita ketika di Lebaran itu salaman, gak hanya salaman dek, itu tidak. Itu saya dulu diajarinya panjang bahasanya. Sepindah silaturahim kaping kalih anu kaping 3, muga-muga Gusti Allah ngapura sedaya lepat kula sedaya. Gitu, itu panjang banget dulu lah ngajarinya itu. Dosa awit riyadin wingking dugi riyadin menika, wah panjang itu. Lah itu maksudnya agar kita terjaga dari hal-hal kesalahan. Kalau kita bisa melaksanakan ini, itu kata Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrar wa amtidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Akan dikasih rezeki yang banyak. Itulah pintunya rezeki kalau bisa melakukan ini. Waqala, dan berkata siapa Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, Imam Raghib Al-Asfahani anil istighfar, tentang istighfar. Istighfar itu tolabu dzalik bil maqal wal fi'li, kata Imam Al-Asfahani. Taubat atau istighfar meminta itu dengan kata dan perbuatan. Wa qauluhu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bermula ucapannya istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, itu lam yukmaru, mereka tidak diperintahkan bi ayas aluhu, untuk mereka meminta padanya, pada Allah, dzalika, akan kesalahan-kesalahan, bilisani, dengan lisan, fakot saja, bal bilisani, tetapi diperintahkan dengan lisan, wal fi'li, dan tindakan, wal fi'li, dan tindakan. Faqad qila, dan telah dikatakan bahwa al istighfaru, bermula istighfar itu bilisani, dengan lisan, min duni dzalik, dengan tanpa itu, bil fa'ali, kalau hanya min duni dzalik,
bil fa'ali, dengan secara tanpa dengan tindakan, itu fi'lul kadzabin, tindakannya orang-orang berdusta. Jadi mereka tidak diperintahkan itu hanya dengan lisan saja, tapi harus dengan tindakan, dengan lisan dan tindakan. Karena dikatakan meminta pengampunan dengan lisan tanpa dengan tindakan adalah tindakannya orang-orang pendusta. Jadi istighfar bisa menjadi kuncinya rezeki itu kalau istighfarnya ini tidak hanya diucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, enggak hanya diucapkan begitu saja, tapi selain mengucapkan dengan ucapannya harus dibarengi dengan bil fi'li, dengan tindakannya. Kalau mulutnya minta maaf kepada Allah, maka tindakannya ya benar-benar ngikutin mulutnya. Mulutnya minta maaf pada Allah atas maksiat, maka tindakannya menjauhi maksiat. Mulutnya minta maaf kepada Allah untuk berbuat jahat, dari berbuat jahat pada orang, fi'linya, bil fi'linya kita harus menjauh dari tindakan-tindakan berbuat jahat dari orang. Ucapannya astagfirullahaladzim, minta maaf pada Allah, tindakannya menjauhi korupsi dan selanjutnya dan selanjutnya. Itu baru taubat dan istighfar yang bisa menjadi mimma yustangzalu bihi ar-rizq, jadi hal yang bisa menjadi turunnya rezeki, menjadi turunnya rezeki. Thanian asanad asyari li kaunil istighfar wa taubah min mafatihir rizqi. Kedua landasan hukum untuk memohon ampunan, landasan hukum bahwa istighfar dan taubat termasuk kunci-kunci rezeki. Ini kita bahas landasan hukumnya dari mana. Kok tahu bahwa istighfar dan taubat bisa jadi kunci-kunci rizki. Thanian yang kedua bahwa as-sanad asy-syar'i, landasan hukum likaunil istighfar, landasan hukum untuk adanya istighfar wa taubah dan adanya taubat, itu min mafatihir rizki, termasuk kunci-kunci rezeki. Di sini letak sanad landasan hukumnya. Waradat iddatun nususin fil Qur'anil karimi wal haditsis syarifi
tadullu ala annal istighfara wa taubata min asbabir rizqi bifadlillahi ta'ala. Ada beberapa teks Al-Quran dan hadis yang mulia yang menunjukkan bahwa istighfar dan taubat adalah salah satu sarana rizki dengan karena Allah. Ada dalil Al-Quran dan hadis bahwa istighfar dan taubat itu menjadi salah satu sarana rizki dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Warodat dan berlaku apa iddatun nusus, banyak tek-tek fil Qur'ani, nas-nas tek-tek fil Qur'ani dalam Qur'an Al-Karim wal hadis, dan banyak teks dalam hadis as-syarif yang mulia dulu yang menjelaskan, menunjukkan apa nusus fil Qur'an wal hadis ala annal istighfar, sesungguhnya istighfar wa taubah dan taubat itu min asbabir rizki, menjadi sebab-sebab salah satu sarana rezeki bifadlillahi ta'ala, karena karunianya Allah ta'ala. Wa fima yali, dan berikut ini asta'ridu bitaufiqi minallahi ta'ala ba'du tilkan nusus. Berikut ini dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kita menyajikan tek-tek tersebut, nas-nas tersebut. Asta'ridu menyajikan siapa? Saya bitaufiq, dengan karunia minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, saya menyajikan ba'du tilkan nususi, akan sebagian tek-tek itu. Minha, sebagian daripada tek itu, ma tek-tek atau nas zakarohu yang menyebutkan pada ma, siapa jalla jalalu, Allah yang maha agungan. Nuhin, diceritakan dari Nabi Nuh alaihi salam, annahu, sesungguhnya, qala Nabi Nuh, qala berkata siapa Nabi Nuh, li qaumihi, pada kaumnya Nabi Nuh, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Nah ini teks dari Al-Quran. Quran perintah istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum anhar. Ini Al-Quran telah perintah begini dengan jelas. Apa perintahnya? Istaghfiru, mintalah ampun, robbakum, pada Tuhan kalian semua, innahu, sesungguhnya Allah, Rob itu, karena ada siapa Allah, ada itu Ghafar, zat yang memberikan ampunan. Mintalah untuk
memverifikasi atau untuk menyatakan hal-hal sebagai berikut tentang istighfar. Jadi ayat ini memverifikasi hal-hal sebagai berikut tentang istighfar. Fa fi hadhil ayat, maka itu dalam ayat ini al-karimah yang mulia, bayanun, ada keterangan, penjelasan litahqiqil umuri, litahqiqil umuri, untuk menjelaskan hal-hal ataliyah yang sebagai berikut, bil istighfari, dengan urusannya istighfar. Yang pertama, kalau orang mau tobat dan mau minta maaf kepada Allah, maka ada penjelasan seperti berikut. Pertama, maghfiratullahi ta'ala adzunuba wa dzalika biqauli ta'ala innahu kana ghaffaro. Dalam ayat mulia ini ada pernyataan untuk memverifikasi pernyataan hal-hal sebagai berikut tentang istighfar. Yang pertama, pengampunan dosa oleh Allah dengan firman-Nya innahu kana ghaffaro. Dosa kita akan diampuni karena Allah bilang, menyampaikan innahu kana ghaffaro. Maghfiratullah, maka bermula ampunannya Allah Ta'ala dzunubakan dosa-dosa, wadhalika, bermula hal itu biqauli ta'ala, dengan ungkapannya Allah Ta'ala innahu kana ghaffaro, ungkapan innahu kana ghaffaro. Itu nomor satu. Nomor dua, inzalullahi ta'ala mataran yattabi'u ba'dahu ba'dahu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma midrara yattabi' ba'dahu ba'dahu. Menurunkannya Allah pada hujan mengikuti satu sama lain. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, kata-kata midroro yang saling bergantian mengikuti. Jadi hujannya bukan hujan menenggelamkan, hujannya bukan hujan yang merusak, hujannya bukan hujan yang bikin banjir malah merusak, tapi hujannya hujan yang malah memberikan rezeki. Inzalullah, bermula menurunkannya Allah Ta'ala mataran pada hujan, yattabi'u, yang beriringan, ba'dahu ba'dahu, sebagiannya dengan sebagian. Qala, berkata siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, midroro, kata-kata midroro, yattabi'u ba'dahu ba'dahu, yattabi'u, mengikuti beriringan, ba'dahu akan sebagian hujan, ba'dun akan sebagian. Jadi tidak terlalu deras yang menjadikan gemuruh banyaknya air jadi banjir yang merusak, itu tidak. Iktsarullah, ketiga, iktsarullah, memperbanyaknya Allah al-amwal, akan harta, wal aulad, dan anak. Qala, berkata siapa? Atau Imam Atau fi tafsiri qaulihi ta'ala, dengan dalam menafsiri firman Allah Ta'ala, kata-kata wa yumtidkum bi amwali wa banin, kalimat wa yumtidkum bi amwali wa banin, bi kathri amwalikum, dengan banyaknya harta benda Anda, wa oladikum, dan anak-anak Anda. Jadi kata-kata wa yumtidkum bi amwali wa banin itu menunjukkan Allah memberikan rezeki anak dan rezeki harta benda. Ja'alallahu ta'ala basatin, nomor 4, menjadikannya Allah pada basatin, pada kebun-kebun. Nomor 5, ja'alallahu ta'ala anhara, Allah menjadikan sungai-sungai. Wa yaqulu al-imam al-Qurtubi wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.